Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menyambung lidah tentang pertanyaan-pertanyaan para sahabat subscriber yang ya bukan sahabat subscriber juga, mungkin sebagian sahabat-sahabat kita yang telah kami tolong dan kami bantu. Dan kami pertegas kembali bahwa pertolongan itu bukan dari santri alus dan bukan dari kami datangnya, melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami hanya bersyariat. Dan setelah kita saring dan menyimak lain sebagainya, banyak pertanyaan. Ustadz, kenapa saya ini kehidupan saya, ekonomi saya pas-pasan bahkan kekurangan. Namun kenapa saya dan keluarga saya terdampak kiriman atau guna-guna teluh dan sebagainya. Dan di situ sudah jelas jawabannya adalah dari surat Al-Falaq, bahwa di surat Al-Falaq itu ada ayat yang berbunyi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi intinya adalah apabila seorang dukun nafasati fil 'uqad, meniup-niup ikatan atau simpul-simpul yang dibuat olehnya, dan di situ adalah faktornya wa min syarri hasidin idza hasad. Tidak lain tidak bukan adalah faktor dari hasud, dengki, dan iri. Ya, faktornya ada dua, iri dan hasud. Jika seseorang itu secara perekonomian menengah ke bawah, tidak mampu dan lain sebagainya, itu bisa kita simpulkan bahwa dari hasud itu, sahabat ya. Jadi kalau misalnya itu iri, Ustadz, saya itu orang pas-pasan, ketika iri apa yang diiriin. Nah, itu berarti kita beralih dari poin yang pertama, dari hasud. Jika seseorang sudah hasud, entah itu kaya atau miskin, ya, yang namanya hasud, ya tetap hasud. Hasud itu dengki. Dengki itu jere bahasa kita nama enak, ya. Enak bekonon, ya. Arab enak mau ini kaya. Jadi ya sampura ya sahabat, ya memang bahasa saya itu memang seperti ini. Jadi kalau misalnya dirubah-rubah itu berarti bukan saya. Baik. Jadi ketika membahas hasud dengki, itu adalah faktor dari seseorang terkena dampak kiriman teluh santet dan lain sebagainya. Bagaimana untuk menghindarinya? Nah, kami ya silakan kembali dari pembahasan di awal kami. Ya, insya Allah dengan penangkal surat Al-Falaq dan surat An-Nas itu, semoga kita terhindar dari orang-orang yang memiliki sifat hasud terhadap kita. Ya. Jika seseorang itu iri, mungkin iri dari, ya iri itu adalah tamanna li zawal nikmati ghairihi. Ya. Jadi berangan-angan, berandai-andai supaya nikmat seseorang itu hilang. Itu namanya iri. Tapi namun jika hasud, tidak pandang dia itu kaya, tidak pandang dia itu dermawan, ya, sugih sawah, sugih motor, sugih mobil, ya. Jika kalau sudah dengki, walaupun orangnya pas-pasan, makan sehari 1 kali, ya, anak 7, istri 7, istri mah cukup 4 aja sahabat ya, maksimal itu ya. Jadi itu tidak memandang seperti itu jika sudah hasud. Jadi insya Allah kita untuk lebih jelas lagi ini nanti bisa disambung ya, ayat demi ayat isi kandungan dari surat Al-Falaq. Hai, apa buat ya, sudah sahabat, sudah cukup. Ya, gitu ya para sahabat. Jadi faktor utama atau penyebab utama sering terjadi kiriman-kiriman sihir itu difaktori atau dialas. Maksudnya mempunyai 2 alasan yang paling kuat, yaitu iri dengan hasad atau hasud. Jadi seringkali orang kan bertanya-tanya, saya salah apa, saya punya kesalahan seperti apa, kok saya bisa kena teluh, kok ada orang yang tega-teganya ngirimin saya santet. Nah, itu tadi, kalau orang sudah hasud kan gitu ya, kalau orang di hatinya sudah timbul hasud, maka ya apapun cara pasti akan tempuh supaya orang yang dia hasudi ini sama-sama atau menerima hal yang buruk atau hidup menderita.
Sebagaimana saya teringat sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda bahwa beliau berkata, "Iyakum wal hasada, innal hasada yakulul hasanat kama takulun naru." Beliau bersabda, "Wahai manusia, takutlah kalian dengan sifat hasud, karena hasud atau dengki itu mampu memakan kebaikan, melenyapkan kebaikan sebagaimana api yang melalap habis kayu bakar." Nah, di sini bisa jadi yang dimaksud hasanat di sini, kebaikan di sini adalah kebaikan kita sendiri, kebaikan orang itu ketika dia berhasud, amalan-amalan yang tadinya bernilai pahala akan sirna begitu saja dengan disebabkan sifat hasud itu sendiri yang sangat merugikan. Atau hasanat di sini kebaikan orang lain. Jadi kita ngelihat misalkan ada seseorang yang kayak apa, yang materinya lebih daripada kita, yang usahanya jalan melebihi daripada kita, ya, yang ilmunya lebih hebat daripada kita, jabatannya lebih tinggi daripada kita. Nah, ketika di hati kita timbul hasud, jadi kebaikan-kebaikan semacam itu yang Allah anugerahkan kepada orang itu, bagaimana caranya supaya semua kebaikan itu bisa lenyap? Sebagaimana api kalau sudah membakar kayu bakar yang kering, begitu cepat melalap. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa faktor utama dari adanya kiriman-kiriman semacam itu tadi seperti Kang Ustadz Ghofari telah jelaskan, bahwa bermula dari sifat iri dan hasud. Mungkin seperti itu. Baik, kembali lagi ya. Mungkin itu saja sedikit pengalaman. Kalau sedikit ilmu, kami belum punya ilmu ya sahabat ya. Mungkin jika pengalaman kami sedikit-sedikit insya Allah gitu ya. Jadi jika seseorang mengakui bahwa dia memiliki ilmu, celaka baginya ya. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya yang jelas banyak lebihnya. Sekian dari kami, wassalamualaikum. Banyak kurangnya. Astagfirullah. Banyak kurangnya ya. Maaf punten. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.